Om Swastiastu. Saya Imade Partawiguna, NIM 1562122010. Di sini saya akan presentasikan materi laporan tugas akhir saya dengan judul Perencanaan dan Perancangan Restoran dan Beach Bar di Nusa Penida. Sebelum saya mulai menjelaskan materi saya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pembimbing dan penguji saya. Kunjungan wisatawan ke Nusa Penida terus mengalami penambahan setiap tahunnya. Namun, meningkatnya kunjungan wisatawan tersebut bukan tanpa masalah. Salah satunya adalah masalah fasilitas penunjang wisatawan, terutama pada bidang kuliner yang dapat dikatakan belum banyak yang layak secara arsitektural. Untuk itu, dalam penyusunan tugas akhir ini, saya memberikan solusi untuk masalah tersebut dengan merancang dan merencanakan sebuah restoran dan beach bar yang layak secara arsitektural dan sesuai untuk kondisi iklim di Nusa Penida. Kemudian, adapun sasaran dari penyusunan tugas akhir ini yang pertama adalah pengunjung pribadi atau backpacker, kemudian yang kedua pengunjung rombongan, dan yang ketiga adalah pengunjung rombongan yang terafiliasi dengan penyedia jasa penyeberangan atau perjalanan. Kemudian untuk konsep dasar, dari semua proses yang sudah dilalui, didapatkan hasil konsep dasar, yaitu merencanakan dan merancang restoran dan beach bar dengan wadah atau tempat beristirahat, bersantai, serta mampu memberikan nilai wellness dengan memanfaatkan potensi-potensi setempat dan berkearifan lokal. Selain konsep dasar, adapun tema rancangannya. Berdasar pada proses yang sudah saya lalui dalam perencanaan ini, saya tetapkan bahwa tema yang akan saya gunakan adalah tema arsitektur tropis. Kemudian, besaran ruang, luas tapak, dan tapak terpilih. Dari analisa yang telah dilakukan, didapatkan kebutuhan luas ruangan keseluruhan adalah 2.700,55 meter persegi. Kemudian, mereferensi pada peraturan pemerintah Kabupaten Klungkung didapatkan KDP sebesar 60%. Maka, kebutuhan total site yang diperlukan dalam perencanaan ini adalah 27,55 are. Pada proses pemilihan site, didapatkan hasil site terpilih seperti pada gambar. Site ini memiliki luas 47,5 are. Dari site terpilih tersebut telah dilakukan analisa lebih lanjut terhadap tapak dengan hasil berupa karakteristik tapak. Di antaranya adalah site ini terletak di Jalan Raya Toyopakah, Nusa Penida. Kemudian dengan orientasi ke arah barat laut dan kemudian sumber kebisingan terbesar dari saat ini adalah arah jalan raya Toyopakah dan arah pantai. Kemudian kondisi kontur dalam site relatif datar. Kemudian masuk ke site plan. Setelah semua proses dilalui, maka didapatkan hasil berupa site plan seperti berikut. Sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari apa yang telah saya rencanakan dalam restoran dan beach bar ini. Yang pertama, kita mulai dari nomor 1 ini adalah drop area, kemudian nomor 2 ruang pengelola, nomor 3 adalah restoran, kemudian yang keempat adalah bar, dan yang kelima sunken bar, yang keenam adalah rest area, yang ketujuh adalah kolam renang, yang kedelapan adalah ruang tunggu supir, kemudian yang kesembilan adalah entrance, ke-10 itu ada padmasana, dan yang ke-11 parkir mobil pengunjung, nomor 12 adalah parkir motor pengunjung, kemudian nomor 13 adalah loading dock, nomor 14 pantai, dan nomor 15 adalah dermaga. Dari set plan tersebut, untuk lebih rincinya dapat dilihat dari layout plan. Dalam layout plan ini terbagi menjadi 3 fungsi, yaitu fungsi utama yang berwarna merah terdiri dari restoran dan bar, kemudian fungsi penunjang yang berwarna biru, dan fungsi servis yang berwarna kuning. Kemudian untuk penjelasan sirkulasi adalah sebagai berikut. Sirkulasi terbagi menjadi 2, yaitu sirkulasi pengunjung dan pengelola. Untuk sirkulasi pengunjung yang berwarna merah terbagi menjadi 2 lagi, yaitu pengunjung yang dari arah darat atau garis berwarna merah. Pengunjung dari arah ini setelah memasuki entrance, apabila dengan supir maka diturunkan di drop area. Kemudian supir memarkirkan kendaraannya dan menunggu di ruang tunggu supir. Namun apabila kendaraan sendiri, maka pengunjung langsung memarkirkan kendaraannya dan masuk melalui drop area. Dari drop area, pengunjung masuk ke dalam area restoran melalui ramp, kemudian memilih meja atau menuju bar, memesan makanan dan minuman, maka pengunjung bebas memakai seluruh fasilitas yang ada dalam objek perencanaan ini. Kemudian setelah makan atau minum, pengunjung tersebut keluar menuju parkir atau drop area melalui jalur samping, atau untuk pengunjung yang di restoran dapat langsung melalui ramp tempat masuk tadi. Yang kedua adalah pengunjung dari arah dermaga atau yang menyeberang atau yang digambar berwarna ungu. Pengunjung yang datang dari arah dermaga terbagi menjadi 2, yaitu pengunjung yang tidak termasuk dalam paket wisata Nusa Penida yang telah datang dan masuki tapak ini dapat diarahkan langsung meninggalkan tapak
melalui jalur samping, sedangkan yang termasuk dalam paket tur Nusa Penida diarahkan ke dalam rest area untuk disambut dengan welcome drink dan pendataan tur. Kemudian pengunjung ini diarahkan menuju drop area dengan jalur samping untuk melakukan perjalanan turnya. Kemudian untuk sistem struktur saya jelaskan dari gambar aksionometrik, di mana yang saya ambil adalah fungsi utama yaitu restoran dan bar. Secara keseluruhan, struktur dalam perencanaan ini menggunakan rangka kayu, namun dasarnya tetap menggunakan beton bertulang, yaitu pada pondasi, menggunakan pondasi setempat, kolom beton bertulang, dan balok sloop dan balok struktur lantai menggunakan beton bertulang. Kemudian kolom bangunan menggunakan kayu kelapa dengan join bajak. Kemudian rangka lantai dengan rangka balok kayu. Selanjutnya pada bagian balok tarik kolom atau dalam bahasa Bali disebut dengan lambang. Lambang di sini menggunakan struktur T atau lambang mayang. Untuk kuda-kuda menggunakan struktur kayu dengan sistem kuda-kuda Cremona atau kuda-kuda jepit. Secara umum, keseluruhan bangunan menggunakan sistem ini, namun pada ruang pengelola menggunakan sistem beton bertulang. Pada perencanaan restoran dan beach bar ini, keseluruhan bangunan dirancang dengan sistem panggung dengan tujuan yang pertama untuk menghindari panas tanah mengingat posisi site berada di pesisir pantai. Kemudian yang kedua untuk meningkatkan nilai jual objek dengan memaksimalkan view ke arah pantai. Kemudian secara arsitektur dapat dilihat dalam gambar berikut. Ini merupakan aksionometri arsitektur dari bangunan restoran. Di sini dalam bangunan restoran ini lantainya menggunakan lantai kayu solid dengan rangka kayu ditopang oleh balok beton. Kemudian dindingnya lebih banyak terbuka dan bermain dengan screen kayu dengan motif khas Nusa Penida. Kemudian pada bagian plafon menggunakan plafon expose lumber sharing serta perpaduan atap kaca dengan screen kayu. Penutup atap yang digunakan adalah penutup atap daun kelapa sintetis. Kemudian untuk bagian utilitas, yang pertama utilitas air bersih. Utilitas air bersih pada restoran dan beach bar ini bersumber dari PDAM yang ditampung pada ground tank terlebih dahulu, kemudian dialirkan naik menuju roof tank untuk selanjutnya didistribusikan ke seluruh fungsi dalam objek perencanaan ini. Dan yang kedua, utilitas air kotor menggunakan septic tank biofilter yang digunakan setempat-setempat dekat dengan fungsi di mana toilet tersebut berada. Yang ketiga, utilitas air bekas pakai. Utilitas air bekas pakai dalam objek perencanaan ini menggunakan mini STP. Kemudian untuk di dapur disiapkan mini STP tersendiri yaitu dengan penambahan sistem grease trap. Selanjutnya adalah perspektif eksterior dari kawasan objek perencanaan ini. Di sini saya mengambil yang pertama dari perspektif bangunan restoran. Gambar pertama adalah view yang diambil dari jalur sirkulasi dari jalur samping. Bisa dilihat di sini. Di sini saya menunjukkan posisi RAM terhadap restoran. Kemudian untuk bagian restoran, di sini saya menggunakan screen dengan motif khas Nusa Penida. Tujuannya adalah untuk yang pertama sebagai estetika dan yang kedua memberikan efek kejutan pada pengunjung yang datang karena pengunjung yang datang yang berjalan melalui RAM tidak bisa langsung melihat ke bagian arah pantainya. Kemudian yang gambar kedua adalah tapak dari depan kolam. Kemudian selanjutnya saya menjelaskan perspektif eksterior bar. Nah, di sini di gambar pertama ini saya memperlihatkan bagaimana posisi bar terhadap kolam renangnya. Jadi orientasi barnya mengarah ke arah kolam. Ini saya rencanakan karena setelah kolam itu sudah langsung los menuju ke arah pantai. Jadi meskipun orientasinya ke arah kolam, tapi yang menjadi objek orientasi utamanya adalah arah pantai. Kemudian di sini saya terlihat bagaimana penggunaan atap kaca di bagian restoran. Kemudian gambar kedua adalah bagian tampak eksterior bar dari arah pantai. Di sini pada bagian depan bar digunakan sebagai ruang dinamis yang dapat beralih fungsi dengan cepat. Kemudian perspektif kawasan. Perspektif kawasan ini di sini saya memperlihatkan gambaran keseluruhan kawasan objek perencanaan restoran dan bar ini dari berbagai angle. Yang pertama dari mata burung di arah pantai. Di sini memperlihatkan bagaimana suasana pada objek perencanaan ini ketika sunset. Dan yang kedua, yang di sebelahnya adalah perspektif kawasan dari atas. Selanjutnya ini adalah gambar di drop area. Di sini di drop area ini saya memberikan banyak permainan screen dengan tujuan agar drop area ini menjadi pusat perhatian dari arah jalan raya. Kemudian yang kedua sebelahnya lagi ini adalah tampak dari arah pantai. Dari arah pantai ini terlihat penataan saya terhadap landscape bagian depan pantai, yang mana di sini saya tidak menggunakan satu pagar masif, hanya menggunakan pagar landscape hanya sebagai pembatas atau boundary dari tapak ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan
perspektif interior bangunan. Di sini yang pertama adalah perspektif interior restoran. Dalam perspektif interior restoran ini saya menggambarkan desain saya, yang mana desain furniturnya saya adaptasi terhadap kondisi sekarang, di mana di saat seperti ini ada himbauan menjaga jarak, maka untuk tetap memaksimalkan kapasitas, setiap furniture ini memiliki batas seperti pada yang berbentuk lingkaran ini. Kemudian di sini saya juga menampilkan bagaimana visualisasi ketika matahari di antara siang sampai sore ini akan menimbulkan banyak bayangan yang memiliki nilai estetika dan mengurangi intensitas cahaya matahari yang masuk. Kemudian selanjutnya adalah perspektif interior bar. Di sini dalam perspektif ini saya menggambarkan apa yang saya desain, yaitu sebuah bar yang memiliki kesan intimate serta memberikan pengalaman yang berbeda pada pengunjungnya. Di sini di interiornya ornamen yang menjadi ciri khas nantinya pada restoran ini adalah adanya ornamen daun kelapa sintetis yang dipadukan dengan lighting sehingga menimbulkan satu kesan yang memberikan pengalaman berbeda bagi pengunjung bar. Ini merupakan animasi 3D dari Lika Restaurant and Bar. Ini adalah view dari Jalan Raya Toyopako. Ini adalah view dari drop area yang mana menjadi focal point dari arah Jalan Raya Toyopaka. Inilah foyer, terdapat jalur sirkulasi dari samping dan main akses menuju restoran berupa ramp. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ramp ini memiliki atap kaca. Kemudian ini adalah vegetasi pada jalur samping. Tujuannya adalah memberikan pengalaman yang menarik bagi para pengunjung. Ini adalah view dari samping menuju foyer. Ini adalah interior di restoran. Menuju ke arah plaza. Ini adalah bagian pool, dan inilah visualisasi ketika malam hari. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. That could be the word is on the street, that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody
membuat animasi 3D, saya juga membuat video studi maketnya. Jadi ini adalah maket studi dari bentuk keseluruhan perencanaan ini, mulai dari bentuk studi bentuk perbangunannya, studi pencahayaan dari pagi hingga sore hari di kawasan Leica Restoran dan Bar ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak sekalian atas waktu dan kesempatannya. Om Santi 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 Om.